Selamat pagi Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dengan saya di dalam Sekar edisi tanggal 6 Oktober 2023. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, puji syukur terima kasih di hari yang indah ini. Engkau telah memberkati kami, memberikan kehidupan yang baru ya Tuhan, untuk menjalankan hari ini yang indah. Tuhan, sebelumnya kami ingin mendengarkan renungan daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah renungan ini dapat menguatkan kami, dapat membimbing kami di dalam melaksanakan tugas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Sekar pada hari ini diambil dari Roma 16 ayat 17 hingga 20. Saya bacakannya. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu hidup bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Ayat 20, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, saya yakin kita semuanya pernah mengalami perpecahan. Apakah itu sesama teman? Apakah itu sesama jemaat? Apakah itu juga sesama umat Kristen lainnya? Pasti. Bagaimana perasaannya? Sakit. Tidak enak. Memiliki satu musuh. Tidak nyaman di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, di sini Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita, ya, agar kita dapat menghindari perpecahan itu. Bagaimana kita menghindarinya? Rasul Paulus menjelaskan akan 3H. Ya, apa itu 3H? Di ayat 17 ya, dan 18. Yang pertama dikatakan, hak pertama adalah hindarilah pergaulan dengan mereka. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah yang pertama adalah yang memiliki pengajaran yang tidak sesuai. Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus, banyak sekali di dunia ini yang memiliki doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran yang tidak jelas. Kita mempunyai gereja, GKI Jatinegara. Kita mempunyai doktrin Injili. Dan kita harus memahami doktrin kita ini. Seperti apa? Bapak, Ibu, oleh karena itu pentinglah kita ikut pembinaan. Gereja kita mengadakan pembinaan-pembinaan sudah pasti berlatar belakang mengenai doktrin Injili. Ya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, jikalau nanti ada pembinaan yang kita adakan, mari hadirilah, supaya kita belajar lebih jauh. Khotbah-khotbah di hari Minggu, dengarilah dengan sesama. Siapa mereka itu? Mereka yang pakai topeng, di ayat 18. Ya. Setiap orang, semua orang, termasuk hamba Tuhan, pakai topeng. Dilihat di depan, manis, bahasanya manis, kelakuannya baik hati. Tapi hatinya bagaimana Bapak Ibu? Banyak sekali serigala berbulu domba di dunia ini. Dan mungkin ada serigala berbulu domba di dalam gereja kita. Yang kita tidak ketahui. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari. Tidak mudah atau lekas percaya kepada orang-orang. Selidikilah lebih jauh. Apakah orang-orang ini benar-benar tulus? Atau orang ini adalah serigala berbulu domba?
Percaya itu bagus. Tapi mengenal lebih jauh, itu jauh lebih indah. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi, kita boleh berteman dengan siapa saja. Tapi kita harus hati-hati. Jangan menjadikan sahabat. Teman dan sahabat itu agak berbeda. Kalau teman, seseorang yang tulus hatinya, yang benar-benar baik hatinya, yang kita sudah selidiki, itulah sahabat. Ya. Hak yang kedua di ayat 19 ini jelas, Rasul Paulus dikatakan bahwa kita harus hidup bijaksana. Dalam arti apa? Bijaksana itu adalah kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang salah atau yang tidak benar. Ajaran-ajaran yang kita dengar, mari kita teliti lebih jauh. Kita selidiki apakah itu ajaran yang benar, minta kepada Tuhan. Atau kita bisa bicara dengan pendeta Wendy, penginjil Yuli, penginjil Tuti, penginjil Stella, menanyakan ajaran yang kita dengar itu, apakah itu sesuai. Mari kita hidup bijaksana sehingga kita tidak terjerat di dalam jebakan iblis. Turutilah kata hati Tuhan, bukan kata hati kita. Hal yang ketiga adalah di ayat 20, hancurkan iblis. Bapak, Ibu, terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah ketahui dunia ini adalah dikuasai oleh iblis. Dan kita hidup di dunia ini. Di dunia ini, sekali lagi saya katakan, banyak sekali penipu-penipu atau ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Perlu kita ketahui, pekerjaan iblis adalah menjauhkan kita untuk dekat dengan Tuhan dan menghancurkan kehidupan kita. Berapa banyak keluarga Kristen yang hancur, yang bercerai. Itulah pekerjaan iblis. Dia menghancurkan keluarga kita. Berapa banyak gereja yang pecah, Bapak Ibu. Iblis masuk sebagai mempengaruhi penatua, mempengaruhi diaken, mempengaruhi hamba Tuhan, atau mempengaruhi jemaat. Sehingga gereja itu hancur. Saya melihat terlalu banyak gereja-gereja yang hancur, yang pecah, dan pecah. Mari, Bapak Ibu, teruslah berdoa. Mohon kepada Tuhan, agar kita diperlengkapi oleh perisai iman kita. Supaya kita dapat terhindar dari jebakan iblis. Sebagai konklusi, kita yakin perpecahan adalah bukan hal yang kita inginkan. Atau perpecahan adalah hal yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, hiduplah 3H. Hindarilah pergaulan dengan mereka yang memiliki ajaran yang tidak benar. Hiduplah bijaksana. Dan yang ketiga adalah hancurkan iblis. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang Engkau telah sampaikan kepada kami di pagi hari ini. Berkatilah firman-Mu sehingga dapat tertanam terus di dalam hati kami masing-masing, di dalam kehidupan kami di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.